Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Lisantika akan melaporkan hasil kunjungan usaha pada usaha UMKM Serat Sabut Kelapa dan Getah Karet atau yang biasa disebut dengan Sebutred Indonesia. Untuk yang pertama, profil usaha. Usaha UMKM ini bernama Sebutred Indonesia yang beralamat di Dusun Tamblek, RT 2, RW 5, Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dengan kategori bidang usaha yaitu agroindustri yang mengolah serat sabut kelapa dan lateks atau getah karet. Untuk telepon, website, dan email dapat dilihat pada slide. Untuk lokasi usaha ini, terletak di Dusun Tamblek RT 2, RW 5, Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, di mana topografis Desa Tambaksari ini secara umum termasuk daerah dataran tinggi dan berbukit bergelombang. Dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Tambaksari diklasifikasikan kepada dataran sedang atau lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Sejarah berdirinya usaha ini berawal dari penemuan Haji Karsono yang menemukan adanya serat sabut kelapa di sebuah jok mobil Mercedes-Benz tua. Selain itu, Bapak Haji Karsono juga melihat potensi yang ada di daerah Kecamatan Wanareja, di mana di daerah tersebut tersedia melimpahnya bahan baku berupa kulit kelapa atau sabut kelapa dan juga karet dari perkebunan rakyat. Kemudian, almarhum Bapak Haji Karsono pada akhir tahun 2007 mengikuti pelatihan di Balai Penelitian Tanaman Karet atau BPTK Bogor. Selanjutnya, pada tanggal 25 Mei 2009, Bapak Haji Karsono mendirikan usaha industri Sebutred Indonesia dengan nama Sebutred Indonesia. Alasan utama mendorong wirausaha di bidang tersebut, yaitu yang pertama adalah industri Sebutred masih sedikit yang mendirikan dan belum dikenal oleh masyarakat serta digunakan oleh masyarakat karena memang produksinya masih sangat terbatas. Kemudian, kebanyakan sabut hanya dibuat serat lurus atau biasa disebut dengan fibre yang dibuat begitu saja tanpa diolah menjadi barang jadi. Demikian pula, karet rakyat oleh para petani karet hanya dibuat plum dan sebagian dibuat RSS atau rubber smoke seed yang selanjutnya dijual kepada pedagang perantara. Berkat Haji Karsono yang telah mengembangkan dan memproduksi Sebutred, kini meski dengan teknologi sederhana yang dipadu dengan lateks karet alam dapat menjadi produk yang bernilai tinggi bahkan berkualitas ekspor. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran dari UMKM Sebutred Indonesia yang terdiri dari 4 strategi. Yang pertama adalah strategi produk. Yang kedua adalah strategi harga. Yang ketiga adalah strategi tempat. Dan yang terakhir adalah strategi promosi. Kendala usaha yang dialami UMKM Sebutred Indonesia umumnya sama dengan UMKM lainnya. Semua usaha industri yang ada di Indonesia, termasuk Kabupaten Cilacap, mengalami penurunan. Banyaknya konsumen yang tiba-tiba hilang tentunya tidak menyurutkan semangat para wirausaha industri kecil, menengah, dalam bertahan dengan berbagai cara untuk keberlangsungan usahanya. Pada awal pendirian usaha Sebutred Indonesia, hanya memiliki satu tempat penjualan. Kemudian, hanya memproduksi kasur. Untuk bahan baku karetnya berasal dari kebun sendiri, sedangkan untuk bahan baku kelapa berasal dari kerjasama dengan petani setempat. Untuk pengelolaan keuangan tidak diketahui karena pendiri sudah meninggal dan tidak diketahui secara pasti modal awal yang diperlukan dalam awal usaha Sebutred Indonesia ini. Dalam rangka peningkatan usaha UMKM Sebutred Indonesia, berikut terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu memberikan gambaran apa saja yang perlu dikendalikan. Yang pertama adalah menganalisis resiko terkait resiko produksi, agar resiko-resiko yang menghambat untuk penyediaan bahan baku dalam pengembangan agroindustri Sebutred dapat diminimalkan. Kemudian, selanjutnya adalah melakukan pendataan ulang yang lebih akurat tentang kepemilikan, fungsi, dan tata guna lahan yang ada. Lalu, melakukan studi kelayakan investasi usaha Sebutred dengan terperinci agar kedepannya industri yang telah dijalankan tidak mengalami masalah. Kemudian,
menyediakan tenaga ahli di bidang pengolahan sebutret dan bisnis agroindustri sebagai tenaga pendamping di lapangan untuk mengadakan kegiatan tindak lanjut atau follow-up secara berkelanjutan terhadap kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan, agar pelatihan tersebut tidak terkesan sia-sia. Keuntungan usaha sebutret Indonesia cukup besar dan memuaskan. Minimnya kompetitor di industri yang sama, sehingga membuat usaha ini memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Selain itu, keuntungan lainnya adalah mampu memberdayakan masyarakat dan produk yang dihasilkan ramah lingkungan serta memiliki kelebihan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatannya sendiri adalah ketersediaan bahan baku yang banyak, tenaga kerja lokal yang cukup, kemudian karet dan kelapa merupakan komoditas andalan masyarakat sebagai sumber pendapatan, kondisi tanah yang cocok, serta tersedianya pasar produk sebutret. Sedangkan untuk kelemahannya adalah skala usaha tani yang dilakukan masih relatif kecil, kemudian tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, sarana dan prasarana transportasi kurang memadai, penguasaan teknologi oleh para petani masih rendah, belum adanya tenaga ahli, produk masih belum banyak dikenali oleh masyarakat, lalu kurangnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan modal, dan daya saing yang rendah. Selanjutnya, untuk analisis peluangnya, yang pertama dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani, khususnya petani kelapa dan karet. Kemudian, menambah peluang usaha dan lapangan pekerjaan, serta masih belum adanya industri yang sama. Adanya dukungan yang diberikan pemerintah daerah dalam pengembangan. Kemudian, perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, disertai dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Untuk analisis ancaman, yang pertama adanya ketidakpastian harga bahan baku di tingkat petani, ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit, pemerintah belum konsisten dalam mengaplikasikan kebijakan, adanya politik dan keamanan yang berubah-ubah, perubahan cuaca, hama tanaman, belum adanya kemitraan usaha yang kuat, serta kurangnya koordinasi dari instansi yang terkait. Proses produksi dari usaha ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama pengolahan sabut kelapa menjadi serat keriting, kemudian proses pengolahan dipers kimia, lalu proses pengolahan lateks, dan proses pengolahan sabutret. Setelah itu jadilah sabutret, di mana sabutret dirapikan dan diberi cover sesuai dengan pesanan. Berikut dokumentasi dari kunjungan usaha sebutret Indonesia.